Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin. Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Moebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi. Dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang, kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping itu langsung masuk ke lobi." Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada? Nah iya Bi, benar. Wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti. Sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan. Terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam, Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama, Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotel ya sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya udah di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya, gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong. Kaget lah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi. Dan dia tuh berusaha nunggu si mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel. Apa jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi. Makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin. Sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin. Masih belum ada jawaban nih dari si mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin.
sambil jalan pelan-pelan terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin. Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu Moy, Bi. Di sini tuh di hotel. Iya di hotel ini. Soalnya kan udah malam gitu loh Moy. Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda. Tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang, kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah, sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini? Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah, terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadinya tuh dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi, sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah gak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dindanya juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, makanya dia tuh pengen ngasih tahu Bi niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda ngedengar itu tuh gak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moebi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjrit, serem banget Moy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu? Tetep Bi, jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget.